You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok telinga akan mengerjakan tugas remedial tentang menerangkan fungsi indera. Kami akan menerangkan tentang telinga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gan Alfradam, nomor absen 23. Saya Muhammad Nasir Arehan dari absen 18. Saya Muhammad Fikri Andri, nomor 44. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi telinga sendiri ada dua, yaitu fungsi keseimbangan statis dan juga fungsi keseimbangan dinamis. Fungsi keseimbangan statis sendiri yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Sedangkan keseimbangan dinamis yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan saat bergerak. Saya akan menjelaskan struktur. Yang pertama, telinga luar. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut conca dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Yang kedua, telinga tengah. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sebelum dikirimkan, menurut Kit, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran timpani. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari molleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Sesuai namanya, telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Telinga dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu cochlea, saluran semikular, dan vestibular. Selanjutnya adalah mekanisme mendengar. Gelombang suara yang merambat di udara kemudian akan ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang akan masuk melalui lubang yang dinamakan lubang saluran pendengaran bagian luar. Setelah itu, perubahan molekul udara akan mengakibatkan perubahan tekanan udara yang mengakibatkan gendang telinga bergetar. Getaran ini akan diteruskan oleh 3 saluran pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi menuju ke rumah siput atau cochlea. Pada rumah siput atau cochlea ini akan terjadi perubahan gelombang menjadi impuls listrik yang akan diteruskan ke sistem saraf menuju ke otak. Pada otak itu sendiri akan diterjemahkan gelombang menjadi suatu bunyi yang kita dengar. Gangguan optimis internal. Optimis eksternal adalah infeksi yang terjadi pada telinga bagian luar. Kedua, optimis media. Penyakit telinga ini merupakan radang pada telinga bagian tengah. Ketiga, tinnitus. Gangguan ini membuat penderitaan seperti mendengar bunyi-bunyi secara terus-menerus. Keempat, Gloear. Penyakit telinga Gloear terjadi akibat optimis media berulang-ulang. Optimis internal. Penyakit optimis internal terjadi pada telinga bagian dalam dan bisa sangat mengaruhi pendengaran. Keenam, kolestatoma. Kolestatoma merupakan gangguan saat terjadi pertumbuhan jaringan kulit di bagian tengah dekat dengan gendang telinga. Ketujuh, labirintis. Labirintis merupakan peradangan yang terjadi di bagian dalam telinga.